Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khilafah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, saudara seiman, saudara seakidah, saudara seperjuangan dalam memperjuangkan sistem yang hak. Bagaimana kabar antum semua? Semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimantapkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini video yang kami buat adalah video yang insya Allah kita beri judul kewajiban berjamaah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah secara berjamaah dan janganlah kalian berpecah belah sampai akhir ayat. Maka ini adalah sebuah perintah, fi'lul amr, perintah kepada seluruh kaum muslimin bahwa wajib kita semua ini bersatu dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala jami'an, secara berjamaah. Maka Ibnu Katsir menafsirkan tali di sini adalah sebuah ikatan, satu ikatan kecil, satu ikatan kecil, satu ikatan kecil, dari semua ikatan kecil digumpal, digabungkan menjadi ikatan yang besar. Ada tali jamaah yang fokus kepada zikir saja, hanya zikir saja yang mereka ajarkan, mereka amalkan. Ada yang talinya fokus kepada jihad saja, masalah fikih jihad, masalah mati syahid. Ada yang lain juga talinya fokus kepada dakwah saja, keluar dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Ada yang membahas masalah memperbaiki diri, tazkiyatun nafs, fokus kepada perbaikan diri. Tetapi mereka semuanya sendiri-sendiri. Nah, inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bihablillahi jami'an. Semua tali-tali kecil tadi itu bersatu di dalam satu jamaah sehingga menjadi sebuah kekuatan. Kurang lebih seperti itu yang ditafsirkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang beliau dalam kitab disebutkan bahwa beliau hafal 300.000 hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Adapun kita hanya hafal hadis 10-20, itu pun hadis pendek. Masya Allah. Kita kembali bahwa kewajiban berjamaah ini adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus sesuai dengan praktek para manusia-manusia mulia. Siapa mereka? Yaitu para khalifah, para sahabat-sahabat Rasulullah. Apa jamaah yang diperjuangkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dahulu? Yaitu sebuah jamaah yang nama jamaahnya itu ialah khilafah. Hari ini kaum muslimin dibuat bingung. Ada perintah berjamaah, tetapi tidak ada solusi. Ya udah berjamaah saja. Sehingga orang lebih memilih berjamaah dalam majelis zikir. Cukup. Begitu diajak ke yang lain, menolak, karena beranggapan dengan berzikir ini semua solusi selesai. Dan begitupun yang lainnya. Tetapi kalau kita sudah disatukan dalam satu jamaah, kita kuat, maka yang zikir, yang ahli zikir, yang ahli fikih, yang ahli hadis, yang ahli jihad, yang ahli dakwah, yang ahli bisnis, yang ahli bangunan, semuanya menjadi satu, lengkaplah semua itu di dalam sistem khilafah. Maka solusi itu bagi kaum muslimin hari ini adalah khilafah. Itulah solusi dalam menafsirkan surat Al-Imran ayat yang ke-103. Allahu a'lam. Yang intinya kita diperintahkan bersatu, tentu tanpa main-main. Kita diperintahkan tentu adanya sebuah solusi, dan solusinya itu adalah khilafah. Seluruh ulama hari ini sepakat bahwa
berkhilafah itu wajib dan berpecah belah itu haram. Semua ulama kita temui, semua ustadz kita temui dengan sebuah pertanyaan, "Ustadz, kira-kira kalau berjamaah hukumnya apa?" Ada yang bilang harus, ada yang bilang wajib. Nah, intinya tidak ada yang kita tanya, "Ustadz, berjamaah itu apakah hukumnya?" Haram, tidak ada. Dan kita balik tanya lagi, "Ustadz, kalau berpecah belah itu hukumnya apa?" Ulama-ulama yang berilmu akan menjawab, tidak boleh, haram. Kenapa? Dengan perpecahan akan membuat masalah baru. Ya, bagaimana setelah runtuhnya kekhalifahan Islam di Turki Utsmani pada tahun 1924, pada tanggal 3 Maret 1924 di Turki. Maka setelah hari itu tali-tali yang awalnya sudah menjadi satu akhirnya bercerai-berai kembali. Kenapa? Tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan itu kembali. Maka kami mengajak dalam video singkat ini yang berdurasi hanya beberapa menit, kurang lebih 10 menit, mari kita berjamaah di dalam sebuah sistem yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, dipraktekkan oleh orang-orang mulia yang ahli surga, yaitu berkhilafah. Dan khilafah ini sebagaimana hadis Huzaifah, ada 5 masa. Takunun nubuwatu fikum masyaallah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha, thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah an takun wa yakunu masyaallah, thumma idza syaa yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'adan, thumma takunu mulkan jabariyat, thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, thumma sakata. 5 fase. 1, fase kenabian, nabi pemimpinnya. Kedua, khilafah ala minhajin nubuwah, 4 orang khalifah. Adapun Hasan ini masih dalam perdebatan, tetapi beliau pun pernah menjadi khalifah dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Setelah itu mulkan adhan, kerajaan yang menggigit. Mulkan jabarian, kekhalifahan dengan sistem kerajaan yang bengis. Baru terakhir khilafah yang mengikuti metode kenabian. Akan persis perjuangan seperti para sahabat-sahabat dahulu, persis seperti bagaimana Nabi Muhammad memulai dakwahnya di Mekah dari sendiri, akhirnya Khadijah bergabung, akhirnya dari kalangan tua Abu Bakar bergabung, dari kalangan anak kecil Ali bin Abi Thalib bergabung, dari kalangan budak ya Ammar bin Yasir, ada Bilal, ada Zaid bin Harith, mereka bergabung dan diikuti oleh yang lain. Seperti itulah insya Allah khilafah ala minhajin nubuwah, dibawa oleh satu orang akan bertambah menjadi 10 orang, menjadi 100 orang, menjadi 1000 orang, menjadi 10.000 orang, menjadi 100.000 orang, menjadi 1 juta orang, menjadi 10.000 orang, terus hingga Allah berikan kemenangan terhadap sistem khilafah ini. Dan semua orang beriman pasti setuju dengan sistem khilafah. Masalahnya hari ini banyak yang membuat bingung kaum muslimin sehingga mau berkhilafah dihalang-halangi. Dan yang serunya lagi, saat ingin berkhilafah justru yang menghalang-halangi mereka adalah orang-orang yang memiliki gelar di ujungnya. Ya, maka melalui video ini di akun YouTube ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditonton oleh banyak kalangan sehingga sadar bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an itu prakteknya ada di dalam sistem khilafah, insya Allah. Semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan pada video kali ini. Insya Allah ikuti terus video-video berdurasi pendek dari kami di channel Putra Khilafah 86. Semoga bermanfaat dan banyak kaum muslimin yang bersedia untuk bergabung dalam kekhalifahan Islam. Sebelum kami tutup, jangan lupa tonton video ini, setelah itu like, setelah itu subscribe, dan jika dianggap penting maka share ke grup Anda masing-masing. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami Zainuddin Elyuro
yang penuh dengan kelemahan, tapi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.